Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube LG Cerita. Kali ini kita akan membahas tentang kasus yang lagi viral banget di Thailand tentang skandal biksu dan juga seorang perempuan. Nah, kasus ini menjadi trending karena ternyata sangat banyak biksu senior yang terlibat dalam skandal ini. Dan sebelumnya disclaimer dulu ya, tidak ada niat untuk menyinggung suatu agama karena memang dalam agama manapun tidak ada diajarkan untuk berbuat asusila atau berbuat hal-hal yang tidak pantas. Jadi dalam kasus ini kita murni membahas tentang oknum-oknum yang mencoreng suatu agama. Karena di Indonesia sendiri ya, dalam agama Islam contohnya ada saja oknum-oknum seperti ustadz yang melakukan pencabulan atau pelecehan, dan juga dalam agama Kristen ada pendeta yang mencabuli jemaatnya atau anak-anak juga ada. Jadi di sini bukan konteks agamanya, tapi oknum-oknum yang mencoreng suatu agama. Terlebih di sini karena mereka itu adalah pemuka agama, jadi sangat bersinggungan sekali. Perempuan ini dijuluki sebagai Miss Golf. Nama aslinya adalah Wilawan M. Sawat. Dia berusia 35 tahun dan dalam kurun waktu selama 3 tahun dia telah berhasil memeras biksu, mengumpulkan uang dari biksu sebesar 385 juta baht. Kalau dikonversi ke rupiah itu sebesar 193,5 miliar. Jadi besar banget uang yang telah diperas dari para biksu ini. Dan menurut penyelidikan yang dilakukan oleh polisi Thailand, Wilawan M. Sawat atau Miss Golf ini telah berhubungan dengan 9 orang biksu. Dan pada saat mereka berhubungan itu, Wilawan M. Sawat ini diam-diam merekam aktivitas seksual mereka dan menjadikan foto maupun video yang direkam tersebut sebagai media atau sebagai alat untuk memeras para biksu. Kasus ini akhirnya muncul ke publik, akhirnya diselidiki oleh polisi karena pada pertengahan Juni, seorang kepala biara di Bangkok tiba-tiba meninggalkan biara tersebut. Dan alasan mengapa kepala biara ini meninggalkan biara tersebut karena diduga telah diperas oleh Miss Golf. Nama biksu ini adalah Watri Totsatep. Kemudian lebih lanjut polisi akhirnya melakukan penyelidikan dan ditemukan fakta bahwasanya biksu yang meninggalkan biara ini telah berhubungan dengan Miss Golf atau Wilawan M. Sawat pada pertengahan Mei tahun 2024. Dan dari hasil hubungan tersebut, Miss Golf ini mengaku telah mengandung anak dari sang biksu. Kemudian dia meminta pertanggungjawaban yaitu tunjangan anak dari biksu tersebut. Kita tahu bahwa sebenarnya biksu tidak bekerja, jadi uang yang mereka peroleh itu berasal dari donasi maupun dari tunjangan yang diberikan oleh pemerintah Thailand kepada mereka. Kemudian Miss Golf ini mengancam akan menyebarkan video-video maupun foto-foto syur mereka saat melakukan aktivitas seksual tersebut jika tuntutannya tidak diberikan kepadanya. Karena ada 9 biksu yang terlibat dalam skandal ini. Beberapa di antaranya akhirnya meninggalkan biara karena sudah tidak sanggup lagi, tidak menemukan jalan keluar lagi dari permasalahan ini. Kemudian polisi juga melakukan penyelidikan lebih dalam dan ditemukan fakta bahwasanya para biksu yang lain juga telah mentransfer uang yang banyak kepada Miss Golf ini dengan modus yang sama. Jadi modusnya itu hampir sama kepada biksu yang berbeda-beda. Dan akhirnya Miss Golf ini berhasil ditangkap di rumah mewahnya di Nonthaburi. Kemudian polisi melakukan penyelidikan dan berhasil menggeledah handphone yang dimiliki oleh Miss Golf ini. Kemudian ditemukan di sana ada sekitar 80.000 yang terdiri dari foto maupun video syur yang dilakukan oleh Miss Golf dan juga biksu ini. Beberapa lokasi yang ditemukan itu berada di kuil-kuil terkenal yang ada di Thailand. Jadi miris banget ya, bayangkan para biksu, orang-orang yang disucikan, para pemuka agama akhirnya melakukan tindakan tercoreng, bahkan melakukannya di tempat ibadah mereka sendiri. Jadi ini sangat-sangat melecehkan sekali. Lalu pertanyaannya, selama 3 tahun kan Miss Golf ini sudah mengumpulkan uang sebesar 385 juta baht atau hampir sekitar 193 miliar rupiah. Lalu uang ini dikemanakan? Ternyata setelah diselidiki oleh polisi, uang yang dikumpulkan oleh Miss Golf ini digunakan untuk judi online. Uang sebesar ini digunakan untuk judi online. Dan setelah digeledah, uang yang tersisa di handphonenya itu hanya sekitar 8.000 baht. Hanya secuil aja yang tertinggal.
Sisanya udah lenyap digunakan untuk judi online. Dan akibat dari peristiwa ini, masyarakat Thailand itu sangat-sangat kecewa terhadap para biksu yang berskandal dengan Miss Golf ini. Karena mereka itu sangat mensucikan orang-orang yang dianggap sebagai orang penting ya. Para biksu ini dianggap sebagai orang penting dan juga disucikan, ternyata melakukan tindakan yang tak senonoh. Dan ternyata Thailand selama 3 tahun belakangan ini juga telah dikecewakan oleh para pemuka agama, dalam hal ini biksu, karena ada juga biksu yang terlibat dalam kekerasan seksual dan juga narkoba. Dan akibat dari kejadian ini, akhirnya pemerintah Thailand membentuk hukuman ataupun denda kepada para biksu yang bermasalah. Nah, tentu saja ini sangat baik karena walaupun para pemuka agama ini dianggap suci, mereka sama juga seperti kita manusia biasa, bisa saja melakukan tindakan yang tidak pantas. Jadi mereka juga berhak dihukum. Dan yang kita tahu, para biksu atau biarawan ini kan tidak bekerja. Jadi uang yang mereka kirim ke Miss Golf ini dari mana? Ternyata mereka itu mendapatkan uang tunjangan dari pemerintah karena mereka itu dianggap juga sebagai pejabat publik. Selain itu juga mereka mendapatkan donasi dari umat Buddha Thailand, karena di Thailand itu sendiri 90% warganya beragama Buddha. Jadi uang yang mereka peroleh itu adalah uang hasil donasi dari masyarakat dan juga uang tunjangan. Namun uang tersebut malah disalahgunakan untuk kegiatan seksual yang tidak pantas. Nah, itu dia ya kasus yang terjadi di Thailand belakangan ini. Sangat viral banget ya, bayangkan ada 9 orang biksu yang diperas oleh seorang perempuan dan jumlah uang yang diberikan atau uang yang didapatkan perempuan ini sangat fantastis sekali. Namun karena ini adalah uang panas, hasilnya itu juga tidak bagus ya, cepat lenyap ke judi online. Dan masyarakat Thailand sangat kecewa akibat kejadian ini. Nah, dari kasus ini bisa kita simpulkan bahwasannya ketika ada pemuka agama yang melakukan tindakan seksual atau tindakan kriminal, yang kita salahkan bukanlah agamanya, tapi oknum-oknum yang mencorang tersebut, baik mereka jemaat biasa ataupun para pemuka agama. Dan sebaiknya kita tidak perlu mensucikan orang-orang atau menganggap mereka terlalu suci, karena sebenarnya kita sama mereka itu sama-sama biasa aja, sama-sama berdosa. Jadi nggak perlu ya terlalu mengkultuskan mereka. Oke, sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.